Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku, Majlis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah kita di pagi hari ini bisa bangun dengan sehat walafiat, bisa bangun dengan masih bisa menjalankan ibadah-ibadah maupun yang wajib maupun yang sunnah. Dan tentu mungkin ada dari sebagian jamaah yang mengawali di pagi hari ini dengan juga baca Al-Quran, tilawat Al-Quran. Tentu ini sebuah kenikmatan yang agung ya, yang tidak mungkin bisa digantikan dengan apapun. Karena ketika kita masih diberi umur dan kesehatan, maka itulah kita bisa mempertanggungjawabkan di akhirat kelak untuk apa umur kita gunakan dan untuk apa waktu ruang kita gunakan. Dan tidak semua orang yang mampu memanfaatkan waktunya untuk salah satunya untuk majlis ilmu ya, untuk kajian ilmu bersama guru-guru kita, salah satunya bersama guru kita di sudah hadir di saat ini adalah Ustaz Salam Sore. Alhamdulillah wa syukurillah, kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan Allah selalu berkahi, Allah selalu jaga mereka. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini Ustaz Zahra masih menemani kita untuk sebuah kajian yang sangat menarik ya. Kajian tentang indigo, fenomena anak indigo, dan mungkin juga orang-orang yang sudah dewasa yang sudah disebutkan dengan indigo ya. Orang mungkin lebih keren kelihatannya dengan nama indigo gitu ya. Karena memang dalam kajian beberapa kajian psikologi barat memang ada istilah yang disebut dengan indigo dan berbagai macam cirinya memang disebutkan ya. Salah satunya misalkan prekognisi ya, mereka bisa memprediksi atau meramal masa depan dengan tepat, katanya begitu. Kemudian juga dia bisa melihat masa lampau, kemudian bisa melihat sesuatu yang terjadi di luar dia gitu ya. Dan itulah salah satu ciri-ciri yang disebutkan dalam psikologi barat ya. Dan tentu kita tembangannya adalah dari Al-Quran dan Sunnah apa yang disebut dengan indigo ini. Sebagaimana dulu yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Hal di pekan lalu ya, tentang bagaimana kita bisa memahami semua fenomena yang terlihat aneh, tapi sesungguhnya bagi yang sudah mempunyai timbangan Al-Quran dan Sunnah itu tidak aneh gitu ya, karena memang jelas ada intervensi dari makhluk gaib. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum masuk ke kajian, saya mengingatkan diri saya usini wa iyyakum untuk memanfaatkan pagi ini juga dengan sedekah fisabilillah, infak fisabilillah, karena salah satu orang yang didoakan oleh para malaikat ini adalah orang-orang yang disebutkan munfiqan khalafa. Jadi ada dua malaikat yang turun ke bumi tiap pagi, khusus tiap pagi turun melihat manusia ya, terutama orang beriman. Kemudian malaikat itu mendoakan, yang satu mendoakan Allahumma adini munfiqan khalafan, ya Allah berilah kepada orang yang berinfak di pagi hari ini dengan munfiqan khalafan, dengan orang yang berinfak itu dengan ganti yang banyak. Kemudian tapi ada satu malaikat yang kemudian berdoa Allahumma adi membersihkan talapan min Allah, ya Allah berikanlah kepada orang yang enggan untuk atau menahan hartanya untuk berbagi dengan orang lain dengan talapa, dengan kebinasaan. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan pagi ini dengan berbagai amal soleh, dan salah satu amal soleh adalah tentu ngaji bersama guru kita Ustaz Abdullah Fahri. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, kayak bagaimana kabarnya? Kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah. Sehat Ustaz? Baik, alhamdulillah, Ustazi. Insyaallah. Pagi Baik, ini kamu. kita insya Allah ya masih ngebahas tentang indigo ya. Hmm, Dan sudah jelaskan berkali-kali dengan Ustaz Hal bahwa Al-Quran sudah jelas memberikan timbangan hukum bahwa manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Nah, karena tentu kalau kita menyimpulkan indigo adalah ada intervensi bangsa jin ya. Tapi tentu banyak cerita yang menarik dari Ustaz Hal ini karena beliau adalah seorang praktisi ruqyah. Jadi dengan
cerita-cerita yang menarik inilah yang insya Allah bisa memberikan satu pemahaman tambahan kepada kita dan juga untuk bisa di-share ke teman-teman atau kerabat yang lain ya. Bagaimana sesungguhnya ketika kita melihat fenomena anak indong itu jangan kemudian takjub, wah ini adalah anugerah ya. Jangan sampai disebut anugerah karena sesungguhnya itu adalah musibah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita simak kajian bersama guru kita Ustaz Sa'am. Fadhil masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Mulai sampai detik ini kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi. Mulut masih bisa mengucap. Bahkan sampai detik ini lidah kita semua masih bisa mengecap. Tangan memegang dan menjamah. Kaki juga masih bisa melangkah. Ini merupakan bagian dari nikmat-nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Coba ada di antara nikmat-nikmat yang tadi saya sebutkan dicabut saja oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu dan kita misalkan nggak bisa merasakan bagaimana mencium bau dan wangi. Ya, waktu zaman-zaman Covid mungkin pernah ada yang merasakan itu. Bagaimana rasanya? Mungkin kita bilang nggak enak rasanya. Betul. Ini termasuk nikmat yang begitu besar. Makanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Ketika dapatkan nikmat itu, tapi kita lalai dan enggan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Oleh karena saya ingin mengawali perjumpaan kita sama-sama bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Insan yang agung yang juga diagungkan oleh yang maha agung. Tentunya kita ini senantiasa menjadi umatnya Rasulullah SAW yang kita pun merasa bangga. Kita ditakdirkan Allah sebagai umatnya Rasulullah. Namun jangan sampai kita hilangkan kesempatan di dunia ini untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di akhirat Allah catat kita sebagai penghuninya dan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan Allah pertemukan kita kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabat Nabi yang mulianya. Amin Allahumma amin. Baik, para pengurus Majelis Keluarga Indonesia, ini ada Ustadz Selo Ruandanu, Masya Allah, sudah standby. Admin ya, para admin pengurus ya, Ustadz Khalis Bakri, admin Bang Ahmad Munandar, Masta Ivan Afandi, para pengurus yang lainnya, para guru-guru Ustadz Babi Haikal Hasan Baros, ada Ustadz Dodi Al-Jambari, Tuan Guru Subhanan Fajar, Ustadz Khairul Alam, Ustadz Saifullah, dan para guru yang lainnya yang tentu nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, para pengurus dan semua jamaah yang hadir di pagi yang mulia ini. Di kajian yang mulia ini kita kembali membahas tentang bagaimana indigo atau bagian dari pengenalan bangsa jin itu sendiri. Banyak orang-orang yang saat ini merasa bangga kalau dia ini indigo. Banyak orang-orang yang menginginkan dia harus bisa indigo, sampai harus belajar, sampai harus dilatih bagaimana dia bisa menjadi orang indigo. Bahkan banyak di antara kita yang mereka menganggap bahwasanya indigo ini bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, sebuah kelebihan. Perlu kita sadari bersama, bagi kita yang mengakui seorang yang beriman kepada Allah, tentunya ketika kita seorang yang beriman, ya, ketika kita seorang yang Islam sejak lahir,
Kemudian kita menyadari bahwasanya kita harus ikuti aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan penjelasan-penjelasan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan kalau kita bicara jin, Allah siapkan satu surah khusus pembahasan tentang jin. Nah, ini ada surah Al-Jin itu sendiri. Kita di awal pertemuan kita pernah bahas, kita pernah tadabburi bagaimana surah Al-Jin itu dibahas atau dikupas tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jin ini punya hati yang sangat lembut, bahkan pernah merasa takjub, kagum ketika mendengarkan ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Makanya saya sering bahasakan ketika dalam proses rukyah, awal yang saya kedepankan kepada bangsa jin itu adalah, ya Allah lembutkan hatinya, berikan hidayah kepadanya. Ternyata dari banyak kasus yang saya temukan, banyak sekali bangsa jin itu ketika dia di dalam tubuh manusia, mereka nggak tahu bahwasanya hukumnya itu dosa. Jadi banyak jin itu yang ketika mereka di dalam tubuh manusia, mereka nggak tahu bahwasanya itu punya hukuman yang zalim. Banyak jin yang ketika dia menguasai tubuh manusia, mereka itu nggak tahu bahwasanya keberadaan mereka itu sebenarnya itu membuat dia nanti mendapatkan siksaan di akhirat kelak, neraka jahanam. Bahkan mereka banyak jin yang tidak tahu ketika dia ada mereka di dalam tubuh manusia itu sedang menyalahi kodratnya bangsa jin, menyalahi aturan-aturannya bangsa jin. Tapi juga banyak yang nggak tahu sebenarnya ketika jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya tujuan ibadah kepada Allah. Ya, lagi-lagi dakwah yang kita kedepankan kepada bangsa jin. Saya ingin cerita sedikit di minggu lalu nih, baru nih masih anget banget. Minggu lalu saya dikontak sama Ustadz Khalid Basalamah. Beliau punya jamaah yang termasuk salah satu petinggi di Polda Metro Jaya. Beliau minta tolong bantu anaknya. Ini jamaah ini punya istri yang di setiap harinya kesurupan. Bayangin, setiap hari kesurupan. Kebayang nggak bagaimana dia bisa setiap hari kesurupan? Setiap hari. Selama 4 tahun lamanya. 4 sampai 5 tahun lamanya. Subhanallah, di setiap hari bagaimana suaminya harus sabar menghadapinya, bagaimana kondisi lingkungannya. Ternyata ketika saya datang itu, ya, ketika saya datang itu, saya jumpa dengan orangnya, saya jumpa dengan suaminya, saya jumpa dengan istrinya. Subhanallah, cerita dari seorang suaminya bahwasanya di setiap hari pada saat kesurupan, itu istrinya ngorder apapun, tapi dengan barang-barang yang mahal. Barang-barang branded di order lewat online, atau nyampe ke rumah. Jadi setiap hari itu suaminya harus istrinya mentransfer pesan barang kayak misalkan di kamar itu satu kamar penuh sekali yang sebenarnya mereka nggak butuhkan barang itu. Mereka nggak perlu barang itu, mulai dari tas Gucci, mulai dari benda-benda yang branded, barang-barang yang dipesan sama istrinya. Itu total hampir 3 miliar, lebih kurang lah harganya itu semua total hampir lebih kurang 3 miliar. Saya juga kata suami, saya juga heran kok suami istri saya pesan itu terus. Padahal istrinya kalau ditanya nggak tahu, tahu-tahu ketika ditanya kamu pesan ini, tahu-tahu kesurupan. Setiap hari kesurupan. Singkat cerita, kemudian saya bacakan ayat Quran, baru saya bacakan Al-Fatihah, terus tiba-tiba sudah dalam kondisi yang dia ini langsung penuh tanpa kesadaran, ya, langsung dikuasai oleh bangsa jin, dan akhirnya bangsa jin itu cerita dengan gayanya, dengan bahasa lembutnya. Tumben nih jin ini lembut ngomong sama saya. Saya bilang assalamualaikum, terus dia jawab ya. Kenapa nggak jawab salam saya? Saya kan bukan Islam. Terus agama Anda apa? Saya Buddha. Oke. Saya bilang gini,
kenapa kamu di dalam tubuh ini? Ternyata menurut penjelasan jin, ini akhirnya saya konfrontir ketika istri dari seorang yang saya tadi ruqyah itu sadar. Saya konfrontir, ternyata benar ceritanya, detailnya benar. Saya tanya, kenapa kamu di dalam tubuh manusia ini? Dia bilang, kakeknya itu melanggar janji kepada kami. Apa yang dilanggar sama kakeknya? Ya kakeknya janji ingin memberikan persembahan kepada kami. Kemudian kami tidak dapatkan persembahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kakeknya, kakeknya dan juga ibunya dia, ya, itu tidak belum memenuhi semua yang kami minta. Sampai saya tanya, emang apa sih yang dilakukan sama kakeknya dan ibunya? Ternyata jamaah yang mulia yang dimuliakan Allah, ternyata kakeknya, ibunya itu rutin mendatangi satu gunung yang dinamakan Gunung Kawi. Ya, tahu ya, Kawi itu bahasa yang kita tahu artinya mencari kekayaan di sana. Kakeknya sering datang ke sana, sampai dia cerita nih sama saya nih jinnya. Saya nggak pernah kebayang bagaimana Gunung Kawi. Namanya saya sering dengar. Sampai, jujur, namanya saya sering dengar, tapi kebayang apa aktivitas di Gunung Kawi itu seperti apa sih nggak pernah kebayang. Sampai dia cerita di Gunung Kawi itu banyak kuil. Perlu Bapak tahu ya. Dia lembut tuh bahasanya. Perlu Bapak tahu di Gunung Kawi itu banyak kuil. Jadi banyak yang datang ke kami. Mereka itu pada saat dia datang kemudian diadu nasibnya dengan ya bahasa kita dia dadu lah, dikocok. Terus mereka harus tunggu ketika ada daun yang berjatuhan, maka disitulah mereka akan menjadi orang yang beruntung. Saya ingat ya, ini sebelum kita lanjutkan cerita ini, saya ingat pada saat saya mengisi satu materi di televisi swasta ya, di Parung itu ada namanya pohon jublek. Kalau jamaah pernah ke Parung, itu yang tengah-tengah di Parung tuh yang pasar tuh, itu kan ada pohon gede tuh. Itu ternyata pohon itu pohon yang sudah ratusan tahun. Itu namanya pohon jublek dan keyakinan masyarakat sana kalau daun dari pohon jublek itu jatuh, mereka senang. Kenapa? Karena warungnya akan ramai, akan mengalami keuntungan. Saya langsung berpikir, subhanallah, sampai sebegininya krisis akidah yang dialami oleh kaum muslimin. Terus ketika dia bilang pohonnya jatuh, dia akan beruntung. Dan ternyata benar, kakeknya ini adalah seorang yang kaya raya, dia punya usaha tapi sukses. Kaya raya, sukses, dia berhasil, dagangannya semua laris dan terus meningkat. Sampai dia disebut sebagai seorang yang ya besar lah, punya usaha yang besar. Tapi kakeknya udah meninggal dunia. Jadi ibunya juga pernah mengalami itu, kesuksesan yang luar biasa. Ibunya sampai detik ini seorang yang sedang sakit stroke selama 16 tahun. Sampai sekarang. Terus ibunya juga sering ketawa sendiri setiap hari. Terus saya tanya sama dia, terus apa yang kamu inginkan dari wanita ini? Kata dia, yang saya inginkan adalah karena kakeknya pernah kami berikan kekayaan yang dia minta, tapi masih kurang balikinnya ke kita. Jadi gitu. Jadi saya juga nggak tahu nih berapa hitungannya berapa persen. Misalkan 10 miliar, nih jinnya minta berapa persen. Sampai suaminya pernah mengalami hal yang aneh. Suaminya pernah mengalami hal yang aneh. Dia pernah ada komunikasi WhatsApp ya dengan seorang temennya. Temennya juga sama-sama nih ya sama-sama di satu instansi lah tadi yang saya sebut. Terus dia WA, dibilang lu mau nggak ikutan nih gabung nih ada investasi apa gitu disebut. Jadi investasi minimal pertama naruh 150 juta, berikutnya sekian sekian sekian. Ini orang hayu aja ngirim, dia langsung kirim transfer, terus dia tanpa lihat pengirimnya apa nama di
nama yang terdaftar di bank, akun bank itu, dia tanpa lihat itu, terus dia mau screenshot screenshot WA-nya juga nggak bisa. Terus dia lihat kok nama bukan nomornya, bukan nomor dia. Terus tiba-tiba setelah dia transfer itu tiba-tiba nilainya hilang. Apa, nomor handphonenya hilang. Sampai ditanya, ditelepon temennya, lu tadi WA ya, gue minta ini. Enggak, lu kan tahu sendiri tadi kita rapat bareng, gue masih di kantor, gue nggak megang handphone gitu. Terus akhirnya dia kaget, siapa dong? Kalau pas di tracking nggak ada aktivitas transfer dengan jumlah 150 juta. Terus karena suaminya cerita gitu, saya konfrontir lagi kepada Jin. Terus lu dong yang tadi, apa lu termasuk biang kerok proses hilangnya duit segala macam. Iya, karena memang saya masih kami di kalangan Jin yang diminta sama mereka, mereka yang datang, mereka dengan nyembah-nyembah kami, minta kami kasih semuanya. Tapi karena belum balik modal ke kami sekian, dia nggak nyebut berapa angkanya, hitungannya, persentasenya, sehingga saya pengen mereka ini balikin. Terus saya bilang, terus keluarga ini sudah keluar 3 miliar loh buat benda-benda yang dibeli, branded ini. Terus udah keluar sekian ratus juta, ya itu masih kurang. Akhirnya subhanallah, dari cerita ini saya baru tahu bahwasanya kalau kata orang tua dulu, jadi ketika ada seorang yang bersekutu dengan syaitan, ya, ketika dia mengikat perjanjian dengan jin, maka orang itu tidak mengalami bagaimana jin itu em, memerasnya, atau jin itu kembali ngeret kepada dia. Enggak, tapi berimbas kepada anak cucunya. Makanya orang-orang indigo ini termasuk orang-orang yang awal mula perbuatan dari jalur-jalur keturunan sebelum-sebelumnya. Mereka nggak merasakan efeknya, yang dirasakan adalah anak dan cucu-cucunya. Ya, makanya makanya nggak heran ketika saya pernah ketemu seorang yang, Ustadz saya punya usaha bangkrut terus Ustadz. Saya pernah begini, pernah nggak ada keturunannya dulu begini begini begini. Saya baru tahu dari cerita kemarin minggu lalu bahwasanya boleh jadi memang banyak di antara kita yang ketika kita tiba-tiba ya mengalami kesusahan, tahu-tahu yang tadinya meningkat ekonominya tahu-tahu drastis turun, boleh jadi pernah ada perjanjian, dan itu perjanjian yang sebenarnya jin nggak butuh duit, tapi yang jin inginkan adalah penghambaan kita kepada dia, bukan duitnya sebenarnya. Tapi karena dia merasa lu harus, perjanjian itu isinya bahwasanya dia harus serahkan sekian sekian, butuh benda ini benda ini benda ini benda ini, tapi nggak diwujudkan sama keturunan sebelumnya, yang harus merasakan dan menerima resikonya itu adalah keturunan-keturunannya. Usai proses rukyah itu berlangsung, kemudian dia sadarkan diri dan dia langsung merasa jauh lebih baik. Dan karena dia 4 tahunan, ya usia pernikahannya baru 4 tahunan, terus bininya langsung bilang, loh kamu siapa? Loh aku suami kamu. Enggak, aku belum nikah. Enggak, aku suami kamu nih. Nih kamu kemarin kita bareng umroh di bulan Oktober, di bulan Agustus kita umroh. Terus terus ditunjukin foto-fotonya kalau belum lama kamu ke Korea. Oh, emang aku punya suami ya? Wah, ditunjukin suaminya segala macem. Ternyata pengingatan dia itu sebelum dia menikah sama suaminya yang sekarang, kemudian itu yang membuat dia, ingatan dia saat itu aja. Jadi selama 4 tahun berlangsung, jin udah menguasai tubuhnya. Jin udah menguasai tubuhnya, jin udah mengendalikan dirinya sampai dia nggak sadarkan diri. Sampai dia harus nggak punya temen. Pokoknya setiap dia punya temen, tiba-tiba dimanfaatkan sama temennya, dia gampang keluar duitnya. Sampai dia bilang, udah Ustadz saya pusing banget nih Ustadz. Ternyata benar ya, tujuan dia ingin membuat saya bangkrut. Dan orang itu sadar, saya tanya dia, emang apa yang terjadi sama kehidupannya? Dia cerita, dari kecil saya sering diajak ke Gunung Kawi Ustadz, sama kakek saya, sama nenek saya, apa sama ibu saya. Jadi benar, kakeknya kaya raya, punya ini, punya ini, punya ini. Terus saya bilang, saya ceritakan bahwasanya, sadar nggak order-order ini barang, loh ini kan mahal-mahal ini Ustadz. Iya,
Jadi ternyata dia nggak sadar kalau dia ngorder itu, dan suaminya juga bilang kita nggak butuh ini Ustadz sebenarnya. Tapi tiba-tiba istri pesen dan lain-lain. Nah akhirnya istrinya juga sadar bahwasanya, oh ternyata benar kakek saya waktu saya di sana saya masih kecil, dia sampai jalannya merangkak masuk kuil, terus kakeknya sampai bilang iya saya akan turuti semua. Nah mungkin ada perjanjian yang nggak bisa diselesaikan saat itu, ya. Jadi efeknya adalah anak dan cucunya yang harus menanggung beban itu. Nah, itulah salah satu penyebab dari indigo, bahwasanya ada keturunan kita yang terikat sebuah perjanjian. Kemudian perjanjian ini juga dengan apapun aktivitas mereka dengan mengandung kesyirikan. Contoh mendatangi dukun, belajar bela diri tenaga dalam. Contoh misalkan pernah berlaku syirik yang lainnya, ya ada jimat, ada amalan-amalan yang dibaca secara khusus. Memang secara efek mereka nggak rasakan kuat, nggak rasakan langsung, tapi yang menanggung resiko dan bebannya itu adalah anak dan cucu-cucunya saat ini. Ya makanya ketika saya diminta untuk rukyah, hampir banyak kasus yang saya temukan adalah kasus dari gangguan jin-jin keturunan. Makanya indigo itu adalah orang-orang yang sedang terkena gangguan jin keturunan. Kalau dia dibiarkan dalam waktu yang lama, kalau dibiarkan jin ini dalam waktu yang lama, maka dalam ilmu kejiwaan dia bisa kena bipolar disorder, dia bisa kena skizofrenia, dia bisa kena panic attack, ya, dia bisa kena anxiety disorder. Jadi semua gangguan-gangguan kejiwaan yang banyak dirasakan oleh orang-orang kita saat ini, ketika ditelusuri dengan rukyah, ada jin yang ikut dari jalur-jalur keturunan. Ya, makanya buat jamaah yang dimuliakan Allah Swt, jika ada yang merasakan sampai detik ini, mungkin gangguan-gangguan, mungkin bisa lihat masa depan. Ya sekarang lagi rame nih di media sosial, saya sering pantau sekali, mulai dari TikTok ya. Itu kalau di TikTok juga banyak tuh. Saya sering jahil, saya suka iseng orang-orang yang upload apa yang sedang live, misalkan cek khodam, kalau jamaah pernah itu ya pernah lihat itu, pas ada tayangan cek khodam, saya lewat dari depan beranda, nggak saya masuk ke dalam roomnya, saya cuma bacakan auzubillahi minasyaitonirrajim, saya niatkan rukyah, kemudian bara'atum minallahi wa rasulihi ila ladzina ahadtum minal musyrikin, saya niatkan rukyah orang itu, terus dia langsung bilang, waduh, ada yang coba masuk nih, ada yang coba ganggu nih, tolong dong Pak, Bu, siapapun yang mengganggu, tolong jangan ganggu ya, kami sedang usaha, kami sedang, wah macam-macam. Saya lanjutin lagi, karena dia minta begitu, saya lanjutin lagi, terus akhirnya tolong dong, sampai 3 kali saya bilang ya Allah dengan izin putus semua jalurnya, putus seluruhnya, semua yang mengikatnya semua, wah saya gituin. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Terus tanpa disadari dia langsung langsung begini tangannya. Jadi nih gue lanjutin kayak masih konyol banget begitu dibangga-banggain depan umum, ya. Ya ini sebuah pengalaman, makanya buat jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sarankan ketika kita buka buka media sosial apapun itu bentuknya, maka jangan sampai kita termasuk orang yang lalai dalam berdoa. Minimal kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu perlindungan kita. Karena berapa banyak sihir-sihir kristenisasi yang tadinya dia seorang muslim, kemudian karena lihat TikTok, saya ada seorang usia 14 tahun, terus ada usia 10 tahun, gara-gara dia buka TikTok, dia hanya melihat TikTok, tayangan di TikTok, tiba-tiba pada saat sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang dia bayangin adalah saya pengen peluk salib. Saya pengen banget ketemu sama Yesus. Pada saat dia sujud, dia pengen di sujudnya itu ada Yesus. Subhanallah. Padahal anak usia 10 tahun, usia 14 tahun, sudah kena menjadi korban sihir kristenisasi. Nah ini yang bahaya sekali bagi kita. Dan orang-orang yang mengalami indigo,
juga bisa dimanfaatkan oleh jin. Akhirnya banyak ditanya-tanya oleh orang-orang sekitar. Nanti usia saya berapa nih meninggalnya? Nanti saya akan kedepannya mengalami apa? Saya akan dapat jodoh di usia berapa? Karena ada yang bertanya gitu. Bahkan di TikTok nih lagi rame seorang indigo yang bikin konten bahwasanya nanti pada saat pemilu siapa yang menang saya tahu. Siapa yang akan mengalami begini, 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 begini. Anak-anak indigo tuh ada beberapa konten yang dia upload. Terus ditanya, sengaja ditanya sama orang. Jadi menurut prediksi Anda nih yang jadi presiden siapa nanti 2024? Ya, ini anak indigo. Saya berjanji nih. Kalau semua yang saya ucapkan salah, maka saya akan tutup akun saya. Terus akhirnya saya cuma lihat dari konten itu, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak orang-orang yang bangga dengan indigonya. Banyak orang-orang yang bangga dengan dimana dia merasa punya ada perlindungan terbaik selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bangga ketika dia merasa kemana-mana ada yang ngikutin dia, ada yang ngejagain dia. Sampai dia bilang pernah saya diundang orang kesurupan dulu ya, 2015. Sekarang saya hampir sering kalau malam mau tidur itu handphone saya matiin. Hampir sering sekarang ya. Karena jam-jam rawan itu di atas jam 12. Dulu saya nggak gitu. Dulu saya handphone on terus tuh. Jam 2 pagi ada yang kesurupan saya dijemput. Minta datang. Waduh subhanallah. Nah dulu gitu ada yang kesurupan. Akhirnya saya datang jam 2 pagi. Pas saya ketemu orang yang lagi kesurupan itu. Orangnya lagi rame ternyata. Di rumah itu lagi rame. Ramenya kenapa? Masing-masing pada nangis, cium tangan ke orang yang kesurupan. Kesurupan anaknya, pada nangis. Kenapa? Karena orang itu, jin itu mengaku sebagai bapaknya. Saya bapaknya, iya pak, mau apa pak? Toto di situ di depan banyak tuh. Yang ada buahnya, yang ada kopinya, yang ada. Saya bilang, siapa nih yang nyiapin ini? Kita pak, ini orang, ini bapak saya pak. Dia ngaku katanya dia jarang didoain sama anak-anaknya. Terus dia tahu loh, kita nih lagi sering ribut antara adik kakak, terus sekitar. Dia marah-marahin kami, makanya kami nangis-nangis. Saya bilang, itu dusta. Itu bukan bapak yang sudah meninggal dunia. Itu adalah jin yang mengatasnamakan bapaknya. Hati-hati. Apalagi sampai nyiapin kopi, siapin buah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh. Dia hanya mengaku-ngaku saja, dia mengatasnamakan saja, dia hanya mengklaim saja bahwasanya nggak mungkin, maka mustahil. Ini buat kita luruskan bersama, mustahil tatkala ada kalimat inna lillah wa inna ilaihi rojiun, kita ini milik Allah dan kepada Allah kita kembali, maka mustahil ketika ruh ini sudah dalam genggaman ya Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah, mustahil kembali lagi ke dunia. Apalagi masuk ke dalam tubuh orang, ini mustahil. Mereka aja di alam kubur nggak tahu harus minta perlindungan kepada siapa kecuali amal. Ya, tapi paling tidak pembuka dari saya hanya itu. Saya ingin membuka pertanyaan buat jamaah yang dimaukan Allah Subhanahu wa taala. Karena setengah tujuh saya mau langsung jalan nih bersama anak-anak dan ini ketemu di sana ya. Masya Allah, tabarakallah. Eh, saya jadi teringat Ustaz, tentang kisah ibu saya dia, salah seorang anak di zaman Rasulullah yang juga ternyata dalam bahasa kita itu termasuk indigo ya, dan bisa meramal masa depan katanya begitu. Akhirnya Rasulullah sempat tanya ke Ibnu Sayyad ini, apa yang kau lihat wahai Ibnu Sayyad gitu ya. Saya melihat singgasana yang dikelilingi oleh ular. Kemudian Rasulullah SAW bersabda itu adalah singgasana setan. Jadi sesungguhnya memang sudah dinyatakan juga oleh Rasulullah SAW ya, tentang fenomena indigo itu di zaman dulu, bahwa betapa setan ini memang tidak henti-hentinya dari kalangan bangsa jin untuk menyesatkan manusia dengan cara-cara yang tadi lewat orang, kemudian dikasih kemampuan yang luar biasa, tapi sesungguhnya mereka adalah eh, dirasuki oleh bangsa jin. Alhamdulillah ini sudah ada yang sudah raise hand nih, Ustaz. Bu Yanti silakan yang pertama tadi. Bunda Yanti Assalamualaikum. silakan. Siap, Kak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin tak tanya, Ya, eh,
masalah kalau ada nih orang yang ngasih sesuatu nih ke kita nih, benda atau apapun lah gitu, mau tulisan atau apa gitu. Jadi waktu itu ada seseorang yang ngasih itu berupa bentuk pasir, dimasukin dalam kertas, dilibet-libet gitulah gitu ya. Dan itu, nih taruh di sini, nih taruh di sini, nih taruh di sini, kamu akan terhindar dari hal ini, dari hal ini, dari hal bahaya gitu. Hmm. Terus kalau kamu kayak kamu taruh di bawah jok mobil nih, nah kalau kamu nanti kena tilang itu nggak akan pernah bisa kena tilang gitu. Nah itu bagaimana kalau yang kayak gitu? Untuk melepaskan itu gimana gitu, Tat? Seandainya kita udah dikasih nih sama orang nih, kita mau buang begitu aja, takut ada efek yang lain gitu kan? Nah caranya tuh seperti apa gitu? Ditaburin, Bu. Hah? Pasirnya udah ditaburin. Nggak ditaburin, jadi ditaruh di dalam kertas, terus dilibet Oh. pakai lakban begitu, gitu. Nah, jadi kalau kamu mau ini sesuatu, taruh di sini. Kalau kamu ingin selamat ini apa di jalanan ingin selamat dari tilangan polisi, gitu, misalnya gitu. Kamu taruh di bawah jok kamu, gitu. Nah, nanti kamu tuh nggak akan pernah kena tilang, gitu. Kalaupun ada razia-razia apa, kamu akan lewat, gitu. Nah, itu gimana untuk menghilangkannya atau membuangnya gitu. Jadi kalau untuk membuang begitu aja nih, takut ada efek yang lain gitu kan. Nah, caranya itu seperti apa? Gitu, Tat. Oke, begini. Kalau kita pernah meyakini itu, kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari jimat. Ya, kita menggantungkan satu perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini dengan benda itu akhirnya oh iya ya nggak ditilang ya. Atau dia meyakini dengan benda itu dia terhindar dari mara bahaya. Jin punya tujuan agar kita tergelincir dari perlindungan terbaik yakni Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita akan dibuat yang awalnya kita tahu, awalnya kita sadar bahwasanya oh iya ya, Allah yang ngejagain kita. Tapi karena jin sudah menggelincirkan hati kita, kemudian kita akan bilang, oh iya bener nih gara-gara ini nih. Makanya gue jadi selamat. Bener nih gara-gara ini. Akhirnya yang tadinya gue mobilnya genap masuk ke wilayah ganjil, tapi nggak kena. Ah, ini kalau kita pernah meyakini itu, maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita tobat dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah keyakinan di mana ada perlindungan-perlindungan terbaik selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kita harus lakukan buang benda itu atau bakar benda itu dengan niat ya Allah saya berlepas diri dari benda ini. Saya bertobat ya Allah. Saya tadiannya nggak pernah tahu, saya nggak tahu apa saya nggak tahu kalau ini akan membuat dosa. Saya tobat amamu ya Allah. Terus ambil bendanya bisa dibakar ya kita rukyah mandiri dulu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian kita bakar atau kita lempar ke sungai juga nggak apa-apa. Paling tidak kita sudah ada ikrar. Ya Allah saya berlepas diri dari benda ini. Saya nggak ikut-ikut ya Allah. Saya tobat dah. Makanya saya dari tadi lagi nungguin pasir. Saya khawatir beserta kembangnya. Banyak Bang itu. pasir jadi bau. Nah, bagaimana maksudnya gini, Tat? Eh, Hati itu tidak meyakini, sama sekali nggak menentang gitu hati. Jadi Alhamdulillah. menerima itu hanya karena, oh nggak enak nih udah Gak dikasih ini. enak. Kalau kita tahu, maksudnya kalau kita tolak di saat orang itu memberi gitu, takut orang itu tersinggung gitu kan. Jadi tujuannya hanya itu, ya udah diambil aja, tapi hanya ya udah ditaruh begitu aja, entah juga taruhnya di mana gitu kan. Nah itu kayak gimana kalau kayak gitu, Tat? Ya, kalau kita memang tidak meyakini itu ya nggak apa-apa. Karena nggak enak ya. Tapi gini Bu, perlu Bu Yanti tahu, ini orang biasanya yang model-model begini, ngasih-ngasih gini, ini dia menyertakan hodamnya. Jadi Bu Yanti buang aja dia akan tegur nanti. Itu dibuang ya kan? Iya, Dia akan nah begitu. Oh kagak, maksudnya, enggak, jatuh kali. Ya lu buang, ngaku gitu. Pasti nah begitu. takutnya kayak gitu, takutnya kayak gitu. Iya. Kalau kita kita buang gitu, dia kasih nih, kita sih Hmm. menolak hati. Tapi karena dia kasih kita merasa nggak enak, terus orangnya nggak ada kita buang. Nah, yang ditakutkan tuh itu gitu, orang Nah, itu bilang tersinggung aja nanti malah sama Allah ya jadi Allah. mencelakakan gitu. Ya, bilang ya Allah, jadikanlah ini hijab antara saya dengan yang ngasih. Buang, saya ingin melepaskan ini semua dan ini jadi hijab. Ya, nanti saya kirim surah, saya lupa ayatnya, surah Al-Isra ya, surah Al-Isra
Itu Iya. berkaitan tentang bagaimana hijab. Jadi baca ayat itu, terus setelah baca ayat itu, minta sama Allah berlepas diri dari benda itu, buang aja udah. Ntar di sono kagak tahu. Nanti kirim ayatnya ya, Tat. Aneh tunggu Ah, nih. Kirim ayatnya, aneh tunggu, nggak bisa tidur soalnya nih. wah, lebay. Orang lagi ngaji mau tidur, ngapain tidur? Masya Allah. Makanya kirim ayatnya gitu loh. Ya, ya, Itu ya. surat apa biar Kalau biar surat Yasin juga mungkin dilaksanakan seru ya, gitu. Ustaz, Hah? yang apa jalan sad dan baina nanti apa namanya Allah menutup di antara Ya, dalam surat Yasin kalau nggak salah ya. Ada juga yang menyertakan tentang ada penghijab ya, tentang penghalang. Nah, gimana kalau kita baca yang Allahumma afdolu sihir itu, Tat? Bisa Abdul juga. Abdulus ya. Bisa. Allahumma afdolu sihir itu. Bisa. Nanti buka di surah Al-Isra ayat 45 ya. Al-Isra 45. Siap. Ya, ini buat jamaah nih, bisa juga. Jadi wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Hijab. Saya kadang baca ayat ini. Jadi ketika jin kadang-kadang nih saya kalau ketemu jamaah ketika di ruqyah itu jinnya serampangan dari jin mana aja masuk. Lu siapa lu? Gue jin yang di kebun sono. Pakai ikut-ikutan lagi orang gue lagi ngurusin yang ini, lu ngapa ikut-ikutan? Langsung saya bacakan surah Al-Isra ayat 45 sebagai penutup supaya nggak ada jin-jin lain yang ikut campur urusan itu. Karena kalau orang lagi begitu tuh, itu rame kayak kayak kita nih. Waduh, lagi pada ngegawe nih, lagi pada ngopi deh. Gue ikutan dah gitu. Hmm. Orang-orang kalau urusan kopi kan diajak aja gue nyusul gitu. Nggak diajak aja gue nyusul. Kayak gitu lah modelnya. Tapi Ya, itu memang bisa gitu ya, Tat. Maksudnya ya, ada maksudnya gini. eh, Pernah gitu ya, pernah maksudnya ngalamin hal kayak gitu gitu ya. Eh, Jin itu masuk ke tubuh seseorang, terus ditanya, kamu dari mana? Saya orang ini, sebelah sini penunggu ini gitu. Saya di iya samping rumah kamu gitu. bisa, Nah, bisa. terus bilangnya gini, saya cuma minta eh, kirimin saya Fatihah setiap kalau kamu habis sholat, karena saya juga pengen tenang. Nah, bicaranya tuh seperti itu, karena saya matinya tuh kejebur di kali di belakang katanya gitu. Tapi sampai saat ini nggak ada yang tahu. Nah, ngomongnya sih begitu. Dalam hati sih maksudnya ih ini benar apa gitu kan, tapi tidak melaksanakan itu. Nah, kalau kita sampai ngirim nih Al-Fatihah gitu untuk almarhum, almarhumah Fulan bin Fulan gitu. Nah, itu gimana, Tat? Sebenarnya ketika jin itu mengaku bahwasanya saya ini orang yang mati di kali karena nyungsep dan lain-lain, itu jin aja, pengakuan jin, bukan orangnya. Karena arwah itu nggak ada yang gentayangan, ya, tetap Iya, arwah itu kembali kepada asalnya dalam iya. genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tapi kalau bisa boleh nggak kita kirimin Al-Fatihah gitu seperti permintaannya gitu? Nggak disebut namanya Fulan bin Fulan gitu. sebenarnya kalau kayak gitu nggak perlu kita ikutin juga. Oh Paling iya, kalau mau udah tobat aja dah, jangan ganggu-ganggu, jangan mengklaim atas nama ini. Udah, tobat aja pada Allah. Kembali ke alam kamu, yakni bangsa jin, ibadah di sana karena Allah tugaskan kalian, Allah ciptakan kalian ibadah tugasnya, nggak ada yang lain. siap Baik, siap. Alhamdulillah. boleh Jazakallah gantian khair, Bu Yanti Tat. ya dengan yang lain Bu Siap Yanti. siap siap siap. Silakan Bu Vera yang dari Santiago ya. Silakan Bu Vera. Dari pedes. Assalamualaikum, selamat Ah, pagi. Ustadz, saya mau tanya. Ini saya punya anak umur 7 tahun ya Ustadz ya. Nah dia ini kalau menurut dari dokter katanya dia autis. Cuman kadang perilaku dia itu Ustadz kayak gimana ya? Pertama ada makannya itu Ustadz, dia makannya banyak banget, tapi badannya kecil. Ini anaknya itu Ustadz. Dia tuh sampai sekarang nggak bisa ngomong Ustadz. Tapi alhamdulillah kalau untuk dengar dia suka takbir. Dia kalau lagi nangis, saya puterin takbir gitu ya Ustadz ya. Nah, cuman pernah ada kejadian jam 2 malam gitu Ustadz. Tiba-tiba dia kebangun, teriak-teriak, terus ngeliat ke arah jendela. Nah, di jendela pas jendela emang kebuka kan. Saya tutup jendela, dia ngeliat ke arah pintu, teriak-teriak lagi. Terus akhirnya saya saking keselnya, saya ngomong pakai bahasa
bahasa kita gitu Ustaz. Soalnya lu jangan gangguin anak gue gitu ya. Nah, kalau mau ngeliat lihat aja kayak gitu nih Ustaz. Nah, kadang dia nih Ustaz kadang dia suka kayak ketawa-ketawa sendiri gitu Ustaz. Apa itu ada diikutin jin apa gimana ya Ustaz ya? Kadang suka ketawa sendiri, kadang kayak kayak duduk di pojokan kayak ngobrol sama sesuatu gitu. Kadang bikin saya takut gitu Ustaz. Apa jadi pertanyaan saya pertama dari makannya kok banyak banget tapi badannya kurus, kadang kayak mikirnya anak yang makan jin kali. Jadi gimana itu Ustaz? Apa ada kemungkinan pernah sekali yang waktu dia habis ngamuk itu Ustaz ada kan saya kadang dikunjungin sama Syekh dari masjid ke rumah gitu. Saya cerita ke Syekh itu juga kan. Terus dibantu sama Syekh itu dirukiahin dibacain doa lah itu agak mendingan Ustaz. Cuman ini udah ada sekitar 6 bulan ini mulai lagi dia yang ketawa-ketawa sendiri terus kayak ngobrol lama. Tapi dia nggak bisa ngomong Ustaz. Kalau sama kita diajakin ngomong dia nggak ngomong. Oke, baik, Gitu Ustaz. silakan. Ustaz, Gimana itu Ustaz? Halo. silakan Ustaz. Agak terputus ya. Oh ya terputus. Baik, sambil menunggu eh, apa namanya Ustaz Sahal kembali gabung, ini kayaknya ada biasa persoalan jaringan nih. Jadi ini saya udah share doa tadi yang bukan doa ya, ayat Al-Quran yang juga bisa kita sertakan ketika kita sudah meruqyah. Salah satunya tadi kekhawatiran apa namanya kalau ada yang kalau tadi pengalaman Bu Yanti ya, ya ini memang kalau jin khodam itu pasti akan bisa ngelihat dia dari jarak jauh tentunya, kita kan tidak bisa lihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Maka salah satu ayat di dalam surat Al-Isra seperti tadi yang diajarkan oleh Ustaz Sahal adalah bahwa kita berdoa kepada Allah, bahwa Al-Quran menjadi hijab ya, hijaban mastura, menjadi sebuah dinding yang tertutup. Artinya bagi orang yang tidak beriman itu menjadi sebuah penghalang untuk bisa mendapatkan atau mengganggu lagi kita dengan cara mengirimkan jin gitu ya. Dan tentu sampai jamaah yang dimuliakan Allah, sambil menunggu kembali apa namanya terhubung dengan Ustaz Sahal, kami mengingatkan di pagi yang mulia ini untuk kembali memanfaatkan dengan infak fisabilillah, dan kemudian juga ada beberapa produk dari MKI yang menjadi apa namanya jalan bagi kita dari pengurus MKI untuk menggerakkan dakwah ini. Salah satunya ada parfum nih, Sahal di sini langsung diracik oleh Ustaz Sahal ya. Dan Alhamdulillah Ustaz Sahal sudah meracik parfum ini, kemudian mendoakannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi jalan bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi, karena salah satu yang tidak disukai oleh bangsa jin itu adalah parfum ya. Berbeda dengan kita manusia ini, apalagi orang beriman, memang disunahkan untuk selalu wangi, dan ini wangi adalah bagian dari sunnah. Karena itulah silakan untuk yang memesan parfum Sahal Misk ini untuk menghubungi Ibu Nini ya, dan Bu Nini sudah gabung juga di sini, alhamdulillah wa syukurillah. Dan juga ada produk yang lainnya. Silakan Bu Nini kalau ingin menyampaikan beberapa produk MKI yang memang produk ini kita buat untuk menunjang kegiatan dakwah dari MKI. Alhamdulillah. Saya Ada maaf ini Israel. sinyal tiba-tiba ngilang ini. Ya Masya Allah. Allah. Ini gangguan bangsa jin, jajan, bangsa jin juga ini. Masya Allah. Udah saya semprot parfum, Ustadz. Oh ya Allah. Masya Allah. Baik, Ustaz. Jin Apa, Oke, Ustaz? Lanjut tadi dari Bu Vera ya. ya, pertanyaan soal anaknya yang selalu Ya, melihat hal-hal aneh gitu ya. Ini ya. gimana? Apa yang harus dilakukan gitu? Intinya begitu. Kalau harusnya apa yang harus dilakukan, saya sarankan coba di Bu Vera cek dari jalur-jalur keturunannya ada apa. Ya, biasanya kalau untuk anak ya, itu yang mesti dirukyah ibunya dulu dirukyah. Barangkali nanti reaksi, terus ibunya ketika dirukyah harus rajin-rajinin ngucap ikrar putus. Ya Allah, saya putusin, saya berlepas diri kepada mereka semua. Ya Allah, saya bertobat kepadamu jika pernah ada keturunan sebelum-sebelum saya pernah melakukan hal yang kita nggak tahu. Saya mewakili semuanya putus dari jalur keturunan sebelum saya dan keturunan setelah saya. Sebut nama anaknya. Ya, jadi itu bisa lakukan dengan ikrar putus. Kebanyakan jangan hanya rukyah aja, tapi ada ikrar yang kita ucapkan. Jadi ketika kita ucapkan ikrar itu, jin juga akan merasa bahwasanya dia udah nggak ada hak di situ.
Ya, jin udah merasa bahwasannya, oh iya ya, gue udah diputusin ya, gue udah nggak ada hak lagi nih. Ya, dia akan terus begitu. Dan kita rajin ucapkan ikrar putus itu. Hmm. Berarti gini ya Ustaz, kalau saya pernah dengar cerita sih, kalau emang dari almarhum Bapak ada cerita yang begitu-begitu Ustaz. Dulu sebelum saya menikah, jadi ceritanya apa ya, gimana ya? Jadi ada yang ngikutin. Jadi dia tuh mau ngikutin kakak saya yang tertua. Pernah kakak saya yang tertua itu kesurupan Ustaz waktu Hmm. kecilnya. Jadi ngomong Jawanya tuh yang ngomong Jawa halus banget yang kita yang nggak ngerti gitu. Nah pernah jadi karena bapak saya nggak mau, almarhum bapak bilang nggak usah ngikutin anak saya. Memang sempat bapak dulu pernah cerita gitu sebelum bapak saya meninggal gitu Ustaz. Jadi apa mungkin itu, terus katanya pernah bilang oh nggak, oh ya udah kalau nggak boleh ngikutin anaknya yang tua, mau ngikutin yang perempuan yang bontot. Nah kebetulan yang bontotnya saya Ustaz. Apa jangan-jangan saya yang ngikutin? Aduh Ya, jangan bisa amit-amit. jadi, bisa jadi, bisa jadi Bu Tapi Vera yang diikutin sehingga jin itu terikat sebuah perjanjian dan dia merasa ya udah, lu belum mutusin apa-apa ke gua, ya gua punya hak dong gitu. berarti Makanya, ya mutusinnya seperti yang Ustadz bilang tadi gitu ya ya, Ustadz. ya Dan Allah, putusin dari jalur keturunan sebelum saya dan keturunan setelah saya. jadi merinding Nah, tuh reaksi keluar keluar semua. Kalau nggak keluar kita semua yang keluar dari Zoom ini. beneran Ustadz. Soalnya saya emang sih sebelum menikah saya pernah mengalami hal-hal yang Ya, udah positif dah kalau kayak gitu udah. iya Bu Vera yang ada merinding. gangguan tuh. Jadi Rukia Bu Vera sendiri ikrar dan lain-lain nanti ke anaknya. Oke. Oh gitu ya Ustadz ya. Saya pernah ketemu Oke. gitu, ada anak usia 11 tahun belum bisa bicara. Terus kayak orang anggapnya autis. Subhanallah ketika di Rukia orang tuanya, anaknya lancar kembali ngomong. Terus Iya, dibilang di anak ini dia nggak ngomong Ustadz, tapi dia bisa salawatan, dia bisa takbir, ya tapi yang lainnya enggak gitu. Makanya saya juga bingung gitu. Apa Hmm. jadi saya bingung Ustadz, woi. Jangan-jangan yang diomongin di sini lagi Ustadz. Suruh wah pergi apa Ustadz? wah wah wah. Wah. Baik Bu Vera ya, mudah-mudahan ada solusi ya. Tadi sudah dikasih solusi sama Bang Ustaz Sahal untuk tadi meruqyah diri sendiri, kemudian melakukan pemutusan hubungan ya, melakukan PHK permanen PHK ya Ustadz. dengan bangsa jin gitu ya. Baik, lanjut Bu Oke, makasih. Nadia dari Bandung, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari SMP tuh suka tiba-tiba dapat bayangan-bayangan gitu. Terus kalau disampaikan ke temen atau ke siapa yang ada di bayangan saya itu suka tiba-tiba bener. Itu kenapa ya Ustadz? Terus Itu indigo tuh. kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau sekarang suka saya cuekin aja nggak disampaikan nggak gimana gitu. Tapi kalau misalnya nih kayak gini mau nyampein gitu, badan saya suka tiba-tiba dingin gitu loh Ustadz. Iya, Hmm. indi itu ciri indigo itu. Jadi Itu ada kalau orang Sunda mah bilang ada karuhun itu, ada jalur-jalur keturunan karuhun. Mesti dirukyah itu. iya iya. Sekarang berasa apa? Kayak dingin gitu tangan kalau mau Nah, nyampein kayak benar. gitu-gitu tuh dingin gitu. Terus jantung tuh kenceng gitu. Iya, iya. Hmm. Itu Itu ciri-cirinya. itu reaksi tuh, lagi reaksi. Oh gitu. Harus Mm-mm. rukyah juga ya. Iya, Hmm. kebanyakan orang memang gitu. Umumnya nggak sadar bahwasanya ada jin-jin keturunan yang ikut. Kemudian Iya. dia merasa biasa aja. Udah biarin aja. Ya kalau biarin aja ya terserah. Nanti dia akan ngerasain nggak nyaman sendiri di tubuhnya. Iya 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 Hmm. iya. Jadi Mungkin sebelum beranak pinak ya Ustaz ya, nanti kalau ya dibiarin bisa ini udah beranak pinak terlalu itu. lama dari SMP. Gitu. Mm-mm. Terus kalau misalnya saya mimpi gitu nih, rumahnya tuh kayak itu terus yang nggak ada di dunia Ya, nyata. ya. Itu Hmm. biasa ada Belum tempat-tempat. pernah diruqyah Bu Nadia? Belum pernah nungguin Ustadz Sahal ke Bandung. Wah, lama itu. Lama ya. Iya, iya. Iya. Silakan nyari di Ini Perukia di sekitar tim Bandung belum. Bandung, insya Allah ada juga ya Bu Nadia. Dan nanti langsung Oh bisa iya. japri ke Ustadz Sahal. Mungkin ada beberapa Iya. teman Ustadz Sahal Oh yang ada di boleh. Bandung untuk segera ya. Begitu Iya. ya Bu Nadia. Iya iya.
Iya, Lanjut makasih Bu tadi. Pak Sama. Sarwan tadi yang sudah resen. Silakan Pak Sarwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Allah. Akan wasalan kita bisa bergabung di media langsung meeting ini. Masya Allah, Allah ilmunya ajib dah. Izin, Ustaz, ini mungkin pertanyaan dari Harim ya, karena mungkin beliau yang selama ini lebih apa ya? Lebih terindikasi untuk apa namanya di dalam keluarga beliau ini ada ke arah ke jenazah. Mungkin nanti beliau sendiri yang akan menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya mohon izin untuk hate video terlebih dahulu. Ya. Silakan Ibu Sarwan ya. Iya, Afan Ustaz, jadi ketika Ana terindikasi gangguan dan Ana sudah berusaha untuk menempuh pengobatan ruqyah, sudah mencoba untuk hijrah, apakah ada kemungkinan ketika saya memutus dengan ikrar pemutus, apakah ada kemungkinan ketika jin itu nanti akan mengikuti dari anak keturunan yang lain, Ustadz, misalkan kakak saya atau adik saya, begitu Ustadz. Mohon penjelasannya. Kalau kita sudah ikrarkan putus, ya ini perlu kita tambahkan kembali dengan kalimat-kalimat dakwah kepada bangsa jin. Jadi ketika kita sampaikan kepada bangsa jin, wahai jin, kalian diciptakan Allah ini tugasnya untuk ibadah kepada Allah. Wahai jin, kalian ini di muka bumi ini sama dengan manusia ibadah. Kalian ini tahu nggak melanggar kodrat loh. Masuk ke dalam tubuh ini tuh melanggar kodrat. Walaupun ada kesalahan di keturunan kami sebelumnya, kemudian mereka pernah melakukan dan kalian merasa terikat sebuah perjanjian, saya putusin perjanjian itu dan kalian udah nggak lagi deh ganggu deh, jangan ganggu keturunan kami. Jadi memang harus ada selain kalimat ikrar itu yang diucapkan, tapi juga ada kalimat di mana kita ajak dia untuk tidak lagi kembali. Kadang memang jin itu kan akan menganggap ya nggak apa-apa deh, sewaktu-waktu deh gue datengin, cuman ngelongok doang. Kadang ada yang begitu. Tapi umumnya dari banyak kasus yang saya temukan ketika ikrar putus itu diucapkan, dia harus rutin ya. Karena banyak jin yang ditemukan itu tambeng. Walaupun udah diputusin masih juga ya kayak orang aja dah, ketika hubungan dia putus tiba-tiba saya nggak mau putus sama kamu, jangan tinggalin saya. Begitu modelnya. Ada jin yang tambeng yang dia merasa ya kan itu sepihak, menurut lu putus tapi menurut gue nggak putus. Ada yang begitu. Makanya kalimat ikrar putus itu harus terus didawamkan, diucapkan, diikrarkan terus, dan ada kalimat dakwah yang sampai dia tersentuh hatinya sehingga dia punya kesadaran, oke deh, kalau gitu saya tinggalkan tubuh ini, bye gitu. Akan begitu nanti insya Allah. Saya ada kasus begitu tuh, ada orang yang dari usia 10 tahun di tubuh manusia, dari kecil sih, orangnya udah tua, udah 65 tahun, kok udah lama bener itu. Wah, nangis udah kayak apaan tahu tuh. Udah siksikan tuh nangisnya, udah nangis banget dah. Ternyata jin itu merasa sedih dalam, terus akan berpisah dengan orang. Setelah dia pergi, nggak lama manusia ini jauh lebih baik, sehat, Masya Allah. Terus terlihat lebih muda. Waktu itu dia bilang, saya heran kok kayak tua banget, padahal usia 65 tahun kan ya nggak kelihatan tua-tua amat sebenarnya. Baik, Ustaz. Boleh satu lagi, Ustaz, nih, karena tadi Ustaz minta izin mau pamit. Masih ada satu pertanyaan lagi nih di chat, Ustaz. Minta izin ya, sebentar mungkin bisa dijawab dari Ibu Nenden Mustika nih. Assalamualaikum, Ustaz. Kenapa ilmu dari leluhur ini hanya diberikan kepada salah satu cucunya, padahal cucunya kan banyak. Contohnya saya nih, ini pengalaman Bu Nenden nih yang dapat tadi indigo ini ya. Banyak gangguan yang lainnya yang juga dirasakan oleh Bu Nenden ini, dan salah satunya juga penyakit yang kemudian berimbas kepada penyakit fisik gitu ya. Apakah dengan ruqyah itu bisa hilang ilmu dari leluhur itu saat itu? Ya, kenapa dalam proses begini hanya saya gitu, hanya saya. Sebenarnya bukan hanya saya, tapi jin itu yang milih sendiri.
Jin itu yang menentukan pilihannya. Saya harus ikut walaupun cucunya banyak, walaupun anaknya banyak, tapi jin itu yang menentukan. Saya mau ikut ke sini. Cek dari jalur kedekatan antara kakeknya atau neneknya. Biasanya jin itu akan ikut ke seseorang di mana yang punya hubungan itu paling dekat. Dari segi hati dia paling dekat. Enggak Ustadz, saya ribut mulu sama bapak saya misalkan. Saya sering bersinggungan, betul sering bersinggungan, tapi dari segi hati itu ada kesamaan banyak. Nah, di situ biasanya jin akan milih. Ya walaupun banyak orang, dia akan milih, dia yang menentukan. Suka-suka gue mau ke siapa kek gitu. Terus yang kedua, memang betul ketika jin ini dibiarkan dalam waktu yang lama di tubuh manusia, itu akan merambat kepada penyakit, ya. Penyakit yang yang sering dirasakan oleh orang-orang yang ada jin keturunan di dalamnya itu pinggang, ya, di jalur pinggang, tulang ekor dekat-dekat situ. Terus di bagian perut, biasanya kalau sakit lambung tuh bisa menahun. Dari kecil udah sakit lambung menahun bertahun-tahun gak kelar-kelar. Nah, itu juga jin yang bermain di balik itu. Ya, sebenarnya ketika medis dan kemudian diobati dengan obat sesuai dengan sakitnya, itu umumnya akan hilang rasa sakitnya. Tapi ketika jin yang bermain, dia nggak hilang. Dia akan terus bersemayam di tempat itu. Ya, rasa sakitnya akan terus berdiam diri di situ dan ya akhirnya jadi ada istilah menahun. Itu sakit kepala ya yang berkepanjangan, nggak kunjung usai sakit kepalanya. Terus ada biasanya di bagian belikat di satu titik ya, kalau nggak kanan di kiri satu titik itu yang sering dirasakan sakit. Nanti terus juga kayak badan kayak pegel kayak orang kolesterol ya. Perasaan dicek kolesterolnya aman. Nah, tapi ada kandungan kolesterol tinggi. Apa kayak rasanya kayak orang kolesterol tinggi. Nah, itu jin yang biasa bermain. Insya Allah ketika di ruqyah, bahkan beberapa kali rutin dengan ruqyah, nanti bisa rutinkan ruqyah sendiri, nanti badan jadi terasa jauh lebih baik. Terus karakternya jadi berubah. Yang tadinya mudah tersinggung jadi biasa aja. Oh, biarin aja, urusan dia itu mah. Terus yang tadinya sulit memaafkan jadi maafin. Oh gitu ya. Oh jadi banyak poin-poin di mana dia bisa maafkan. Poin itu. Ya, itu jawaban dari Masya saya. Allah. Masya Pak Allah. Ustadz, boleh minta, boleh Nah, pertanyaan satu nggak Pak Ustadz? Apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Salam. Ini setelah mendengar ceramah Pak Ustadz, saya suka ruqyah sendiri, baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat-ayat Al-Ruqyah kayak gitu Pak Ustadz. Habis itu, terus saya kalau sholat itu ada tempatnya sendiri gitu. Tapi kalau melalui tempat itu, selalu telinga saya sebelah kiri ini kayak mendengung, kayak ada yang jalan-jalan Pak Ustadz. Terus kalau setelah sholat, itu selalu kayak bip orang habis makam itu sendawa, apa namanya, kayak gitu Pak Ustadz. Apakah itu jin yang Ya, mengganggu atau gimana Pak Ustadz? itu Sekian Bu. Pak Ustadz. Itu jin. Ciri-cirinya ada jin. Maka maka perlu diperiksa ada riwayat-riwayat keturunan lain, ya. Nanti, jadi Hmm. kalau Ibu sering lakukan ruqyah juga Hmm. kalimat putus yang tadi saya sampaikan. Kalau Hmm. bahasa Indonesia yang baik dan yang mendingan itu kalimatnya, hey Jin, lu gua N, kelar hubungan kita gitu. Itu bahasa singkatnya. Tapi kalau Cuman ini satu lagi Pak Ustadz. Suami saya dia percaya dengan apa batu-batu orang Cina itu Pak Ustadz. Kalau apa dipakai tiap hari, apakah itu akan mengganggu juga itu nggak boleh. stabil saya? Kalau dipercayain begitu nggak boleh, diyakinin nggak boleh tuh. Kalau make Hmm. doang nggak apa-apa, ya. Make batu cincin, make cincin itu hukumnya boleh, bukan sunnah, boleh. Hmm. Jadi dulu Rasulullah SAW itu pakai cincin. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pakai cincin, tapi Rasulullah lepaskan cincin itu karena cincin itu dulu keperluannya buat tanda tangan, stempel, ya apa yang misalnya surat dikirim, stempelnya pakai cincin Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah lepaskan cincin itu dan Rasulullah khawatir aja. Rasulullah khawatir ketika Rasulullah pakai cincin, orang akan menganggap bahwasanya ada sebuah keharusan kita pakai cincin. Seperti bagaimana Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah
lepas cincinnya, tapi ketika banyak sahabat yang pakai cincin, Rasulullah membiarkan. Artinya hukumnya boleh. Tapi kalau diyakini hari ini pakai ini bisa begini, itu nggak boleh. Mereka meyakini ada kekuatan lain selain Allah SWT. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Wa syukurillah Ustaz ya. Mudah-mudahan ini sebuah penjelasan yang memberikan inspirasi dan perluas wawasan kita tentang ruqyah ya. Dan tadi berbagai macam cara yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sahal, mudah-mudahan kita praktekkan ya untuk memutus hubungan dengan bangsa jin, dan mudah-mudahan kita semua Allah jaga dan tidak diganggu lagi oleh kejahatan-kejahatan dari makhluk bangsa jin ini. Dan yang dimuliakan Allah, tadi memang ada nih yang ingin disampaikan oleh Dr. Piki nih, ajakan untuk pelatihan langsung ruqyah mandiri ya dok ya. Insyaallah. Silakan Dr. Piki ini dari Sekjen MKI ini, barangkali yang ingin disampaikan. Ustaz, insya Allah kapan nih kita bisa mengadakan pelatihan ruqyah lagi nih? Jadi sepertinya jamaah sudah mau mencoba berlatih untuk bisa meruqyah Ayo, diri sendiri. mainkan. Kita ini ya atur jadwal ya Ustaz ya. Insya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya, secara ya kita langsung ketemu, tidak hanya lagi online, karena khawatir ketika kita mengadakan terapi ruqyah lewat online ini, lewat Zoom itu kita udah pernah coba beberapa kali Ustaz ya. Cuman ada beberapa orang yang bereaksi dan kemudian khawatir tidak tertangani dengan baik itu, karena ya itu kalau di ruqyah kemudian lewat jarak jauh ketika tidak ada orang yang menemaninya bisa berakibat fatal gitu saja. Ngacak-ngacak sampah lagi. Masya Allah. Ini tema yang Tapi kalau menarik. bisa jangan dadakan ya Pak Ustadz. Kasih waktu biar kita yang jauh bisa planning buat datang. Siap, insya Allah. Di Bandung belum kedatangan tuh Bandung. Sasal, besok masih di pagi hari sudah ada jadwal kajian? Pagi besok. Iya. Besok pagi ya. Subuh masih aman sih. Alhamdulillah. Nih barangkali bisa ngisi nih tambahan nih, karena ini kayak banyak yang bertanya lagi, dan qadarullah juga Ustaz Saifullah lagi umroh nih. Jadi kalau mungkin bisa dimanfaatkan untuk kajian ruqyah lagi, boleh Ustaz? Boleh, nggak apa-apa nih, masih banyak sisa pertanyaan, boleh. Insyaallah ya. Baik, alhamdulillah syukurlah, kita ketemu kembali lagi besok ya insyaallah tetap di Majelis Keluarga Indonesia bersama Ustaz Sa'al Al-Mughafari, dan jangan lupakan di malam hari bersama Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Ruli ada Sekolah Ayah Bunda. Nah, ini kita tetap sebagaimana misi dari Majelis Keluarga Indonesia memang ingin membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, untuk memiliki sebuah keluarga yang kita akan sama-sama mudah-mudahan bersama keluarga kita masuk surga. Maka insya Allah nanti malam ada kajian Sekolah Ayah Bunda bersama Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Ruli, tentang temanya, tentang menarik temanya, tentang bahasa cinta ya, antara kata dan nada. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menghadiri juga kajian nanti malam bersama Ustaz Dodi ya. Baik jamaah yang Allah, mari kita tutup kajian ini, dan sebelum tutup tentu kami ingatkan kembali, mari kita isi pagi ini dengan infak fisabilillah. Mudah-mudahan amal soleh ini yang setelah yang kita lakukan dengan istiqomah ini menjadi sebuah wasilah bagi kita semua untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari ditutup kita kajian ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Kedubes. Insyaallah. 100 hari. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa
واجعله لنا حجة يا